Di kesempatan kali ini aku mau coba sharing lagi ke kalian, yaitu gimana sih caranya kita memakai aplikasi Snipping Tool ini. Nah, bagi kalian yang belum punya, kalian bisa download dulu di internet. Linknya nanti saya taruh di deskripsi teman-teman, jadi bisa kalian download dari link yang saya taruh nanti. Di sini saya sudah punya aplikasinya. Untuk cara installnya sangat mudah sekali. Kalian tinggal next 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 doang. Jadi untuk memakainya pertama kita harus membuka dulu teman-teman. Kalau udah dibuka, di sini kalian bisa bisa menandai di bagian mana saja yang akan kalian screenshot. Untuk membatalkannya kalian tinggal tekan tombol escape, dan satu lagi aplikasi ini berjalan di latar belakang juga teman-teman. Jadi aplikasi ini akan selalu terbuka ketika pertama kali kalian buka. Jadi kalian tidak perlu membuka lagi, kalian hanya perlu menekan tombol print screen kalau misalnya ingin melakukan screen lagi, misalnya seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada beberapa menu yang akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, untuk mengeluarkan paksa aplikasi ini, kalian tinggal buka Task Manager. Task Manager. Nah, kalian tinggal cari Snipping Tool tadi. Di entes aja teman-teman. Nah, kalau udah, sekarang kita nggak bisa lakukan print screen pakai Snipping Tool, tapi kalau mau melakukannya pakai Snipping Tool lagi, kalian tinggal buka lagi. Maka di sini dia udah akan terbuka. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah untuk menu yang pertama, upload ini. Jadi saat kalian klik menu upload tadi, kalian akan diberikan link di sini untuk halaman file yang udah diupload. Jadi yang udah kalian screen tadi akan terupload ke internet, dan kalian bisa mengcopy linknya tadi untuk melihat gambar yang sudah kalian upload. Kalian juga bisa men-share link tersebut kemanapun kalian mau, karena dia memang sudah terupload ke internet. Dan di sini juga akan saya jelaskan kayak fitur copy snip as pasteable ini. Saat kalian pilih yang ini, maka kita tinggal menekan tombol Ctrl V teman-teman. Untuk sampelnya saya akan coba buka Paint. Nah, di sini tinggal di Ctrl V aja, maka dia akan udah bisa terpaste secara otomatis teman-teman. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan lagi di bagian sini adalah share. Di sini kita bisa melakukan sharing ke Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, dan di sini juga ada link untuk kita melihat Facebook page dari Snipping Tool ini teman-teman. Di sini juga ada menu kayak screen recording. Jadi screen recording ini adalah menu untuk pro version. Jadi kalian harus bayar dulu untuk menggunakan menu ini, atau membeli lisensinya lah istilahnya teman-teman. Saat kalian klik, kita nggak bisa melakukan start di sini karena kita harus mengaktifasi untuk menggunakan fitur tadi. Bagi kalian yang mau, kalian tinggal bayar atau aktifasi saja teman-teman. Nah, di sini ada menu lagi yang akan saya jelaskan, yaitu kayak more tools. Di sini capture active window. Jadi saat kalian pilih yang ini, dan saat kita klik lagi di bagian window atau desktop saat ini, maka dia akan langsung menyimpan ke bagian pictures. Ini adalah gambar atau desktop yang udah berhasil kita print screen dari aplikasi Snipping Tool tadi teman-teman. Kita bisa membukanya juga, dan di sini akan saya jelaskan lagi kayak OCR atau grab text from snip ini. Saat kita klik ini, tentu kita nggak bisa karena ini adalah fitur pro juga. Kemudian di bagian QR ini nggak fitur pro teman-teman. Kalian bisa menggunakannya. Jadi saat kalian klik, maka di sini kita akan mendapatkan QR code untuk gambar yang udah kita seleksi tadi teman-teman. Nah, kita bisa save ke mana gitu, misalnya gambar
gambar print screen, atau di sini kita juga bisa copy QR code-nya. Maka saat kita pastikan, anggap di sini saya buka pen lagi, saat kita pastikan maka akan ada gambar QR code kita teman-teman. Kalian tinggal tekan tombol Ctrl V aja teman-teman. Nah di sini copy link ini adalah link untuk gambar ini, jadi dia sekalian otomatis diupload ke internet teman-teman. Sangat powerful sekali aplikasi ini. Dan di sini juga saya akan menjelaskan kayak bagian setting. Nah di bagian setting ini ada bagian general. Di sini ada bagian enable global hotkeys. Jadi ini global hotkeys ini bisa kalian atur di bagian shortcut. Sebenarnya di sini kita tidak bisa mengaturnya, tetapi di sini kita hanya bisa mengenable atau mendisable-nya aja teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat juga di bagian auto start with Windows. Jadi ketika kalian hidupkan Windows kalian, dia akan langsung berjalan aplikasi snipping tool ini teman-teman. Kalian bisa mendisable-nya di bagian sini. Kemudian untuk Chrome extension-nya juga kalian bisa install dengan mengklik yes atau no aja kalau nggak perlu. Saya memang tidak perlu. Kemudian snipping history ini bisa kalian lihat. Misalnya kayak gini, nah kalian bisa melihat ini yang online teman-teman. Jadi bisa kalian copy linknya dan kalian lihat gambar yang udah kalian print screen. Di sini juga ada bagian kayak yang lokal. Jadi ketika kita print screen yang untuk lokal-lokalnya, dia akan tersimpan di history di bagian sini teman-teman. Nah di sini juga saya akan menjelaskan yang bagian snip. Jadi highlighter color ini adalah kayak spidol gitu teman-teman, atau kalau kalian pernah pakai stabilo, jadi ini adalah warna untuk stabilo itu. Kalian bisa ubah di bagian manapun dengan cara memilih warna yang kalian inginkan. Di sini adalah pen color. Pen color ini adalah untuk warna dari pena, nanti juga saya akan jelaskan. Kemudian untuk sini folder ini adalah folder untuk menyimpan data screenshotan teman-teman. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, kalau contohnya misalnya saya pakai untuk capture window tadi teman-teman, kalian kan udah bisa melihat. Kemudian save snip as ini adalah format dari gambar yang kita print screen, apakah PNG, JPG atau BNP teman-teman. Lalu di bagian sini juga saya akan menjelaskan untuk watermark. Watermark ini adalah tulisan latar belakang dari gambar yang kita print screen, tetapi fitur ini adalah berbayar, jadi kita perlu melakukan aktivasi teman-teman. Di sini ada bagian clip art. Clip art ini juga adalah fitur berbayar, jadi kalian harus aktivasi. Saya nggak bisa menjelaskan terlalu banyak. Untuk upload, nah untuk upload ini kita bisa menentukan di mana kita mau mengupload, apakah di Imgyoster, Dropbox, atau Google Drive, atau Amazon S3, FTP, atau web service yang lain. Misalnya kayak di sini untuk Dropbox, kalian harus tahu akses token dari akun kalian dulu teman-teman. Kalian bisa mengklik yang ini dan maka nanti sebelumnya saya akan tutup dulu untuk snipping toolnya. Nah di sini maka nanti dia akan membuka browser dan menuju ke halaman ini. Kalian bisa baca dokumentasinya teman-teman untuk cara pakainya gimana. Nah di sini juga aku akan coba jelaskan untuk bagian activate ini. Kita harus menggunakan menu ini kalau kita mau mengaktifasi snipping tool kita teman-teman. Tentunya kalian harus siapkan uang juga untuk membeli fitur ini. Kemudian ada bagian about ini kayak bagian untuk developernya lah gitu teman-teman, kayak versi aplikasi ini versi berapa, kapan terakhir saya mengupdate, kemudian apakah ada update terbaru atau tidak. Kemudian di sini kita juga bisa melakukan aktivasi. Kemudian ada kontaknya juga di sini. Di sini kalian bisa klik link email dari
kontak untuk snipping tool ini, jadi kalian bisa menghubunginya jika kalian perlu. Nah, di bagian sini ada juga kayak ini, sama aja kayak kita mau aktivasi tadi teman-teman. Ini hanya bedanya menu pintas saja teman-teman. Di sini exit untuk membatalkan, atau sama aja kalau kalian tekan tombol escape tadi. Nah, di sini ada kayak misalnya kita mau menggambar ini, sheet, kita akan gambar. Nah, kita bisa exit drawing sehingga kita membatalkan pena tadi beratnya teman-teman. Nanti bisa kalian coba sendirilah kalau kalian masih bingung. Kemudian ini ada highlighter. Highlighter ini kayak stabilo tadi yang udah saya jelaskan. Di sini warnanya pink, kita bisa mengaturnya di menu tadi. Misalnya kayak di bagian sini. Nah, saat kita pilih stabilo, maka di sini warnanya akan mengikuti dari warna yang kita ubah tadi teman-teman. Kemudian ada tanda panah, kita bisa membuat panah. Kemudian ada tanda garis biasa, kita bisa membuat garis-garis biasa. Kemudian di sini ada kayak circle. Circle ini adalah lingkaran. Kalian bisa membuat lingkaran, dan rectangle, kalian bisa membuat rectangle. Kemudian expression ini yang menu pro kita nggak bisa pakai sekarang. Kalau kita pakai akan muncul warning ini. Kemudian di sini ada default untuk warna penanya. Kalau misalnya saya ganti jadi warna merah ibaratnya, maka saat saya klik pen maka dia akan berwarna merah. Sebelumnya saya akan bersihkan dulu biar lebih jelas. Jadi saya akan pakai pena, maka warnanya akan merah. Kalau kita ganti jadi ungu maka dia akan jadi ungu. Nah, di sini kalian bisa melakukan undo atau redo, ibaratnya kayak Ctrl Z dan Ctrl Y. Nah, seperti ini aja penjelasan untuk aplikasi snipping toolnya. Semoga berguna untuk pekerjaan-pekerjaan kalian. Aplikasi ini sangat sederhana tapi sangat-sangat powerful. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial lainnya. Terima kasih.